حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladhi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad serta nikmat ijad. Salawat berserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wassalam radhiyallahu, tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia taufik dan hidayah kepada kita beserta inayahnya, kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, ketakwaan dan istiqamah, kemudian diberikan usia yang diberkahi, kesehatan yang menguatkan untuk ibadah, kemudian Allah memberikan karunia kepada kita syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari di hikmah yang ke-23, yang sebelumnya di hikmah ke-22 kita membahas mengenai nafas seorang salik. Nah, di hikmah ke-23 ini adalah sambungan dari hikmah yang ke-22, di mana setiap nafas salik itu akan dipertanggungjawabkan. Di hikmah ke-22 kemarin, Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Tiada suatu napas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah berlaku atasmu. Jamaah rahimakumullah. Nah, sehingga napas kita akan dipertanggungjawabkan, baik buruk akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dibawa kemana napas kita itu? Artinya dibawa kemana kehidupan kita itu dalam beramal? Apakah amal yang soleh ataukah amal yang salah? Tentunya dua-duanya mengandung konsekuensinya. Nah, jamaah rahimakumullah, di hikmah ke-23 ini Ibnu Athaillah mengambil tema halangan dalam beramal. Nah,
Ibnu Athilah mengatakan, la tatarqab faragal agyari fa inna zalik yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima muqimuka fihi. La tatarqab, janganlah menantikan selesai faragal agyari, selesainya atau habisnya perintang-perintang atau halangan-halangan. Untuk apa? Fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima muqimuka fi. Untuk lebih mendekatkan kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Ya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Jadi artinya seperti itu. Jadi jangan menunggu selesai suatu pekerjaan. Ketika datang kepada kita waktu untuk melaksanakan ibadah, sebagaimana datangnya waktu zuhur, kemudian karena kita bekerja sehingga kita menunggu selesainya pekerjaan. Nah, hal ini akan memutuskan, kata Ibnu Athilah, dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang telah mendudukan engkau di dalamnya. Sehingga ketika pekerjaan ini tidak selesai, maka banyak hal-hal yang akan membuat kita lalai. Ya, sehingga kita ingin menyelesaikan dulu pekerjaan baru kita melaksanakan ibadah. Nah, hal seperti itu tercela atau tidak disukai oleh Allah. Sebab kita harus mendahulukan apa yang Allah wajibkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, karena apa? Karena sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, setiap napas kita itu, gerak dan langkah kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebagaimana ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, "Idza amsayta fala tantadiril as-sabah." Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kemudian jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu sore. Wahud, kata Rasul, min sihatika limaradika. Isilah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian wa min hayatika limautika, dan isilah masa hidupmu sebelum datang
matimu. Hadisnya sahih, ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, betapa berharganya waktu, ya, sehingga napas-napas kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Tentunya janganlah kita menunggu dan menunggu, apalagi menunggu selesai pekerjaan. Sebab selesainya pekerjaan tersebut adalah tetap atas izin dan karunia Allah. Ya, ingat, selesai pekerjaan itu atas izin dan kehendak Allah. Jadi utamakanlah dulu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Tunda dulu pekerjaan tersebut. Setelah selesai, kita lanjutkan kembali. Karena Allah tidak menuntut banyak dari kita. Allah hanya menuntut ibadah kepada kita. Yang lainnya Allah adalah jamin. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian waliullah dan seorang tabi'in, yaitu Hasan al-Basri rahimakumullah, mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Maksudnya adalah kumpulan hari, itu artinya kita itu di dunia ini mempunyai waktu, ya, entah setahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, ya, usia kita di dunia ini. Makanya disebut kumpulan hari, karena 1 tahun itu kalau di Masehi itu 365 hari, ya, berarti kumpulan hari. Entah berapa hari kita, 1000 hari kah, 1.000.000 hari kah, ya, kita tidak tahu. Nah, tatkala 1 hari itu hilang, artinya ketika 1 hari itu kita tidak pergunakan untuk ibadah kepada Allah, maka akan hilang pula sebagian darimu. Maka kita telah kehilangan waktu tersebut. Itu kata Syekh Hasan Basri rahimahullah. Jadi kehilangan waktu kita, hilang. Jadi dalam waktu kita 1 hari itu 24 jam. Dalam 24 jam itu berapa jamnya kita tidak dipergunakan manfaat, ya, berapa jam kita menggunakan untuk kelalaian, berapa jam kita untuk pergunakan untuk ibadah kepada Allah, berapa jam kita mempergunakannya untuk istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan dipertanggungjawabkan tentunya di hadapan Allah, ya. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan, waktu adalah napas, al-waqtu anfas la ta'ud, yang tidak mungkin akan kembali. Jadi waktu itu adalah napas yang tidak mungkin akan kembali. Jadi waktu itu tidak bisa diulang, ya, tidak ada siaran ulang, gitu. Jadi waktu itu tidak bisa diulang, ya. Nah, seperti itu jamaah rahimakumullah. Jadi waktu itu sangat berharga. Oleh karena itu, manfaatkanlah, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. Ini perkataan yang mulia Syekh Abdul Malik Al-Qasim, ya. Waktu yang sedikit adalah harta berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Waktu adalah napas yang terbatas dan hari-hari yang dapat terhitung. Jika waktu yang sedikit itu, yang hanya sesaat atau beberapa jam, bisa berbuah kebaikan,
maka ia sangat beruntung. Sebaliknya, jika waktu itu disia-siakan dan dilalaikan, maka sungguh ia benar-benar merugi. Dan namanya waktu yang berlalu tidak mungkin kembali selamanya. Jamaah rahimakumullah, begitu berharganya waktu. Kemudian ada sebuah hadis ini bahwa sangat berharganya waktu ini, ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi tanda waktu itu begitu berharga bagi seorang muslim, karena kelak ia akan ditanya di mana waktu tersebut dihabiskan. Kata Rasul, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 hal. La tazul qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi bima abnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aini aktasabah wa bima anfa'uhu wa an jismihi bima ablahu. Yang pertama adalah umur di manakah ia dihabiskan. An umrihi bima abnahu. Kemudian yang kedua, ilmu di manakah ia amalkan. Wa an ilmihi bima fa'ala. Kemudian yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh. Kemudian wa an malihi min aina aktasabahu wa bima anfa'ahu. Kemudian yang keempatnya di mana ia infakkan. Ya. Wa bima'an fahu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Jadi wa an jismihi bima ablah. Nah, itu akan dipertanyakan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW, seyogyanya kita menteladani apa yang telah tadi Rasulullah SAW katakan atau sabdakan. Karena ketika kita menuruti atau menjalankan perintah Allah, kemudian perintah Rasul, insya Allah kita akan diselamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apapun yang kita laksanakan, ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi jauhilah apa yang tidak bermanfaat. Kerjakanlah yang bermanfaat. Sekecil mungkin kita menghilangkan hal-hal yang tidak berfaedah bagi kita. Karena sesungguhnya waktu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Kata Rasul, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Min husnil Islam al-mar'i tarkahu ma la ya'nihi
yaitu kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan kepada waktunya bermanfaat untuk beramal soleh. Jahemah rahimakumullah, demikian tadi uraian daripada hikmah yang ke-23, di mana halangan dalam beramal kita hilangkan agar kita sadar bahwa sebenarnya kepentingan kita terhadap Allah lebih utama daripada yang lainnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu tersebut sebaik-baiknya. Tundalah dulu pekerjaan kita untuk mendekat kepada Allah. Ya, untuk menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kajian ini ditutup, saya akan membacakan kembali matan di hikmah yang ke-23. La tatarraqab faraghal aghyari fa inna zalik yaqta'uka an wujudil maraqabati lahu fi ma muqimuka fih. Janganlah menanti selesai atau habisnya halangan-halangan atau perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Nah, demikian tadi hikmah yang ke-23. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pesan yang paling mulia adalah bahwa waktu tidak bisa diulang kembali. Nah, demikian tadi kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah tadi dikemukakan, jika ada salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, baik dalam perkataan, ucapan, pemaknaan, dan lain sebagainya, agar apa yang kita kaji ini menjadi maslahat dan manfaat bagi kehidupan kita. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي وربي